Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan tugas utama Allah hadirkan kita di muka bumi ini. Dan itu adalah beribadah kepada Allah. Dan selama kita itu masih beribadah kepada Allah, maka itu artinya kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka pasti kita akan diperhatikannya. Karena semua orang, mau atau tidak mau, semuanya adalah hambanya Allah. Tapi tidak semua makhluknya Allah itu dapat perhatian secara spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah lihat. Semuanya Allah perhatikan. Tapi tidak semuanya mendapatkan perhatian spesial. Sama kayak kita di kantor, maka semua karyawan, semua pegawai diperhatikan, ya, mulai dari absensi kehadirannya dan seterusnya. Tapi dari sekian banyak karyawan, dari sekian banyak pegawai, ada yang secara khusus diperhatikan oleh manajernya. Ya, kenapa? Karena dia spesial. Ya, kenapa? Karena dia profesional. Kenapa? Karena dia kerjanya bagus, integritasnya baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selama kita masih menjalankan ibadah kepada Allah, siang ini baru saja kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu artinya kita ini masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Nah, selama kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka selama itu juga kita diperhatikan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan siang hari ini adalah satu nikmat besar yang mesti senantiasa kita syukuri, bisa terus beribadah kepada Allah, ya. Dan termasuk selesai sholat kita kajian, ini pun juga dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, karena diminta oleh Allah untuk belajar, ya. Dan belajar itu sampai kamu ketemu dengan takdir yang pasti, namanya adalah kematian. Dan selesai kita ngaji, maka kita semuanya akan kembali ke tempat kerja. Dan itu semuanya kalau kita niatkan untuk mencari nafkah, ya, dan untuk menafkahi diri dan keluarga agar tidak meminta-minta, itu pun juga bagian dari rangkaian pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah untuk terus bisa mengisi waktu-waktu kita di dunia ini dengan tugas-tugas penghambaan. Pada siang ini tema besar kita masih tentang betterment, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kompas tauhid. Jadi orang yang di dalam hatinya itu bertauhid, maka dia memiliki arah hidup yang jelas.
Dan orang itu untuk bisa menjadi lebih baik, maka perbaikan harus diawali dari hal paling mendalam dari dalam dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi sebuah kaum menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai kaum itu sendiri yang mau mengubah apa yang ada dalam dirinya. Ya. Sehingga kalau kita ingin menjadi hamba yang terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, begitu juga hari esok lebih baik dari hari ini, maka kita harus memperhatikan apa yang ada dalam diri kita untuk kita ubah. Nah, nanti apa itu? Kita bisa maknai dari kalimat Rasulullah Muhammad SAW tentang dalam tubuh manusia ada segumpal darah, ya, yang kalau dia itu baik semuanya akan baik, kalau dia buruk maka semuanya akan buruk. Sehingga perbaikan diri kita untuk menjadi pribadi betterment itu kita awali dari situ. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa hati itu akan baik kalau hati itu bertauhid. Karena orang yang bertauhid itu akan memiliki arah hidup yang jelas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya terkait dengan perbaikan hati. Pada kesempatan hari ini ayat yang akan saya sampaikan adalah Quran surat Az-Zumar ayat 29. Silahkan yang punya aplikasi mushaf di handphonenya untuk dibuka. Quran surat Az-Zumar ayat 29. Ini juga bagian dari apa yang ada dalam diri kita yang mesti kita perbaiki. Oke. Saya akan bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Oke, saya bacakan artinya. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang mereka dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini ayat yang isinya adalah permisalan, gambaran. Yang dijadikan penyerupaan adalah ada dua budak. Yang satu punya beberapa orang yang bertikai. Yang satu punya satu orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah dua budak ini kondisinya sama? Maka jawabannya tentu tidak. Ya. Karena pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban. Karena pertama Allah sudah Maha tahu. Gitu ya. Tapi Allah ingin mengatakan kepada kita manusia, ya, dengan sebuah dengan sebuah nilai, tapi tidak lewat pernyataan melainkan lewat pertanyaan. Apakah keduanya sama? Tidak sama. Artinya apa? Allah cuma ingin mengatakan bahwa dua budak itu kondisinya tidak sama loh. Ya. Pasti dua budak itu menjalani hari-harinya berbeda. Ya, yang satu
pasti dia akan bingung. Kenapa? Dia milik beberapa orang, celakanya beberapa orang yang memilikinya itu bertikai satu sama lain, berantem satu sama lain, gitu ya. Kemudian yang satu itu pasti dia lebih bahagia, pasti dia lebih menikmati hari-harinya. Kenapa? Karena dia hanya milik satu orang saja. Oke. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat sebenarnya adalah sebuah metafora tentang dampak tauhid terhadap hidup kita. Ya, metafora, gambaran tentang dampak tauhid di dalam hidup kita. Bahwa kalau kita itu bertauhid, maka kondisi kita kayak budak yang nomor 2 tadi. Kalau kita tidak bertauhid, maka kondisi kita itu kayak budak yang pertama, capek, lelah. Ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini artinya adalah bahwa ketika kita itu ingin menjadi lebih baik daripada hari kemarin dan terus menjadi pribadi yang memperbaiki diri, ya, maka ini menegaskan pertemuan kemarin, maka kita mesti terus belajar mengesahkan Allah dalam keseharian kita. Saya tidak mengatakan dalam hidup kita, karena kalau dalam hidup kita kadang asosiasinya terlalu luas. Yaitu bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Ya, nanti saya akan taubat, nanti saya akan sadar, pas sadar itu nanti saya akan belajar mentauhidkan Allah. Tapi kita butuh belajar mentauhidkan Allah, saya mengatakan dalam keseharian kita. Supaya kebutuhan itu sangat dekat dengan kita. Sama butuhnya ya tubuh kita terhadap oksigen, sama butuhnya tubuh kita terhadap makanan dan minuman. Ya. Untuk bisa jadi pribadi yang produktif dalam kebaikan, berarti kita mesti belajar mentauhidkan Allah selalu. Kenapa? Karena dampaknya adalah begitu kita bertauhid, maka kita tidak akan menjadi manusia yang bingungan. Bingung wajar, tapi bingungan ini yang menyebabkan hidup kita ini nggak efektif. Waktu-waktu kita pun juga nggak efisien. Gitu ya. Sehingga apa? Namanya orang bingung. Dia kayaknya berjalan, tapi orang bingung itu sebenarnya lebih banyak berhenti di tempat. Ya, kenapa kok dia bingung lah? Karena tadi, ya. Jadi dalam hidup, karena dia tidak mentauhidkan Allah, sampai pada akhirnya dia tidak ngerti dalam hidupnya itu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ya, semua hal pokoknya dia pengen dianggap itu prioritas. Padahal belum tentu yang kita pengini itu adalah prioritas. Bisa jadi kita pengen itu bukan karena kita butuh. Bisa jadi kita pengen itu bukan karena kita perlu, tapi karena hawa nafsu kita. Nah, ketika kita menyekutukan Allah, maka jangan dibayangkan menyekutukan Allah itu hanya menyembah patung-patung, berhala-berhala, ya, pohon, batu dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang sudah beribadah semisal kita ini juga masih punya potensi besar untuk menyekutukan Allah, tapi tidak dengan patung, tidak dengan pohon, tidak dengan batu, tidak dengan jin, tidak dengan setan, melainkan menyekutukan Allah dengan hawa nafsu kita sendiri.
Gitu loh. Itu juga menyekutukan Allah. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, ya, afaman ittakhadha ilahahu hawah. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Itu ya, itu lebih mendasar lagi. Berarti kalau kita itu pengen baik, berarti waktu-waktu kita harus produktif. Ya. Hidup kita harus efektif, aktivitas kita pun juga harus efisien. Proses yang kita lakukan pun juga harus begitu. Dan untuk bisa begitu, itu akan terjadi kalau kita ini enggak bingungan. Yang tadi saya sampaikan, bingung itu kelihatannya dia beraktivitas, tapi sebenarnya dia sedang mandek, enggak berjalan. Karena dia bingung. Dan penyebab kebingungan itu karena dalam hidup tidak ada satu hal yang kita jadikan sebagai patokan prioritas. Dan Quran mengajarkan, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pusaran utama prioritas itu adalah Allah. Makanya kita diminta untuk bertauhid. Ya gitu ya. Akhirnya apa? Begitu kita mentauhidkan Allah, maka kita ngerti apa yang mesti prioritas dalam hidup ini. Karena kita ngerti apa yang mesti prioritas, berarti nanti kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan ini, ada hal-hal yang secara waktu berbenturan dengan ini, ada hal-hal yang secara pengerjaan harus berbarengan dengan ini, dan ini hukumnya adalah wajib dan seterusnya, maka dia nggak bingung. Ya, dia tetap mantap untuk memilih, aku akan tetap melakukan ini karena ini hubungannya dengan tugasku ya sebagai hamba Allah, dan itu adalah prioritas pertama dalam hidup. Nah, itu. Makanya kalau kita melihat ya dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, itu ya jangan dikira mereka tidak bingung. Mereka juga mengalami bingung, tapi tidak yang sering bingungan. Apalagi kalau dihadapkan pada banyak hal. Ya, apalagi kalau dihadapkan pada satu hal yang di dalamnya ada perintah agama, kemudian ada hal lain yang berlawanan dengan itu, yang di dalamnya ada kepentingan diri. Itu lebih rumit lagi. Dan itu ya, maka kita punya satu dari dua pilihan. Kita mau jadi hamba yang dimiliki oleh 2 atau 3 atau 4 majikan yang berantem, atau kita hanya mau menjadi hambanya Allah saja. Nah itu. Kalau kita melihat salafus soleh, kayak cerita siapa itu yang ditawari menikah sama Nabi, Zainab binti Jahash. Saya tak ngasih contoh yang agak ekstrim. Ya, jadi kontrasnya jelas. Walaupun nanti sebenarnya kalau dicerna dengan logika masuk saja. Itu logis. Ketika Zainab binti Jahash itu sahabat mulia pada awalnya. Kemudian dilamar Nabi. Ya. Lalu senang Zainab binti Jahash, senang. Cuma ternyata lamarannya Nabi itu masih koma. Ya, kenapa? Karena masih ada lanjutannya. Yang lamar aku tapi bukan untuk aku, tapi untuk anak angkatku. Siapa? Zaid bin Harithah. Dulu namanya Zaid bin Muhammad. Dari Nabi usia 40 tahun, ya, kemudian ngangkat Zaid bin Muhammad sebagai anaknya, dipanggil Zaid bin Muhammad sampai usia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 58 tahun. Baru kemudian turun ayat yang menginstruksikan agar anak itu dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Maka sejak saat itu dipanggil Zaid bin Harithah.
Gitu ya. Lah Zaid bin Harithah ini sebenarnya dulunya orang merdeka. Cuma dia ini ditangkap oleh perampok, kemudian dijual di pasar budak ketika masih kecil. Jadi dia disekap, disandra, kemudian dijual di pasar budak. Makanya nanti saat di kota Mekah, bapaknya nyari-nyari dan ketemu. Kemudian Rasulullah SAW ngasih pilihan kepada Zaid, kalau mau ikut bapakmu silahkan, mau ikut aku juga silahkan. Nanti Zaid lebih milih untuk ikut Rasulullah Muhammad SAW. Oke, jadi Rasulullah SAW melamar Zainab binti Jahash. Senang, cuma karena tadi masih koma itu. Ternyata untuk anak angkatnya. Sejak saat itulah kemudian Zainab bingung, ya tak terima atau tidak, gitu ya. Nah kalau saya terima, ini masalahnya aku tahu diriku, dan wanita kayak aku ini akan susah untuk taat kalau suaminya seperti Zaid bin Harithah. Ini memang Zainab binti Jahash sangat tahu diri, Pak. Ya, jadi ya kalau dipikir usianya sudah usia menikah, kemudian dinikahkan oleh Nabi, dilamar oleh Nabi untuk anak angkatnya, itu kan keren. Ya, itu kan keren. Tapi Zainab binti Jahash ini karena orang tahu diri, ya, bahwa orang seperti dia itu kalau punya suami semisal Zaid bin Harithah itu susah untuk diatur. Makanya dia sampaikan keberatannya itu kepada Nabi. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, dikasih ayat, ya tidak pantas lah bagi orang beriman laki-laki dan perempuan untuk nyari pilihan lain kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan pilihan. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ayatnya begitu. Maka karena Zainab binti Jahash itu orang yang ngerti mana yang prioritas dalam hidup, awalnya bingung, tapi nggak larut-larut dalam kebingungan itu. Ya sudah, berarti ya pilihanku adalah apa yang sudah dipilihkan oleh Rasulullah, nikah, gitu ya. Tapi dia sudah ngerti bahwa ini akan terjadi susah orang kayak aku untuk taat kepada laki-laki semisal Zaid itu susah. Ya karena Zainab binti Jahash ya punya karakteristik tersendiri, gitu ya. Sehingga dia dari bangsawan Quraisy, dari keluarga terpandang, kemudian ini walaupun anak angkatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi dulunya dia adalah budak. Walaupun sebelum jadi budak dia anaknya anaknya kepala suku, cuma disandra, disekap, kemudian dijual di pasar budak. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kalau Zainab binti Jahash nurutin maunya, gitu ya, di satu sisi ini mauku, di sisi lain itu perintah Nabi. Kalau tiap hari hanya mikirin itu, tak jamin tiap hari bingung terus. Cuma orang kayak Zainab binti Jahash ngerti mana yang prioritas dalam hidup. Kenapa ngerti mana yang prioritas dalam hidup? Karena dia wanita yang bertauhid. Makanya gampang ya untuk menentukan mana yang prioritas. Akhirnya ya sudah, nikah. Masalah setelah nikah kemudian terjadi permasalahan dengan suaminya sampai berlarut-larut. Hampir tiap hari selama 2 tahun lebih Zaid itu datang ke rumah Nabi, kemudian menyampaikan ketidaksanggupannya menjadi suaminya Zainab. Berat Rasulullah jadi suaminya Zainab. Kalau ngomong nadanya tinggi. Itu ya.
Nanti besok datang lagi Rasulullah berat jadi suaminya Zainab binti Jahash. Kalau aku ngomong dijawab terus. Gitu ya. Mana besok mau cerita lagi Rasulullah berat. Kenapa? Nimpali terus. Dan itu kurang lebih hampir 2 tahun lebih kondisi kayak begitu. Ya. Tapi yang jelas Zainab bintu Jahash sudah melakukan apa yang itu adalah prioritas dalam hidupnya. Itu. Sehingga ada masalah dengan Zaid bin Harithah ada. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah hal prioritas. Apa? Mengikuti, memilih apa yang dipilih Allah dan Rasulnya. Wah, ini case-nya agak spesifik karena ini yang nyariin jodoh adalah Rasulullah. Ya, ini yang nyariin jodoh adalah Rasulullah. Agak spesifik, artinya ya apa ya? Ya untuk kita untuk mengkiaskan masalah ini dalam kehidupan kita bahwa ini pilihannya Rasulullah loh, itu juga tidak gampang gitu. Kenapa? Karena kalau waktu itu ya Rasulullah SAW masih hidup, yang nyariin ya langsung Rasulullah. Kalau hari ini kan hanya berdasarkan penilaian kita, orang ini sholatnya rajin, orang ini agamanya baik, orang ini dan seterusnya. Tapi begitu dipancing amarahnya, wah semua akhlak buruknya keluar. Kan begitu. Nah, oke, jadi ini memang agak spesifik kasusnya ya. Makanya Zainab karena tahu prioritas dalam hidup, dia ya oke, kalau ini adalah pilihan Rasulullah, ya saya akan pilih. Dipilih ya, dan begitu menghadapi pilihan bukan berarti nggak ada masalah, justru malah banyak masalah setiap hari terjadi. Sampai nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang diisinya mengizinkan keduanya untuk berpisah dan menikahkan Zainab itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini nanti ceritanya begitu sampai akhirnya dia nanti menjadi salah satu ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, ya ibunya kita semuanya. Gitu. Jadi saya cuma ingin meng-highlight yang awal tadi bahwa dalam hidup kita itu sebenarnya kita banyak dihadapkan pada kasus-kasus lain yang secara substansi itu sama seperti kasusnya Zainab binti Jahash. Ya, cuma terkadang yang membuat kita bingung, berlarut-larut dalam kebingungan itu karena tidak ada yang prioritas dalam hidup kita. Kan kita anggap semuanya prioritas. Dan samarnya prioritas, kaburnya masalah prioritas itu karena hati kita tauhidnya kurang tebal. Makin tebal tauhid, makin jelas prioritas hidup. Kan itu ya. Sehingga begitu dipilihkan, oke. Nah gitu ya. Zainab milih apa yang dipilihkan oleh Nabi, dipilih. Itu sudah melakukan hal yang prioritas. Bingungkah setelah itu? Tidak bingung. Karena apa yang dia lakukan setiap hari itu adalah perintah nabinya, dia sudah menikah dengan laki-laki yang diperintahkan oleh Nabi. Masalah dalam keluarganya kemudian ada cekcok, ada ini karena perbedaan kepribadian yang memang sangat jauh dan sangat susah untuk didekatkan. Maka itu lain lagi. Dan itu tidak membuat Zainab bingung. Kan gitu ya, karena sudah selesai di awal, ini perintah Allah ya akan aku jalani, ini perintah Rasulullah, pilihan Rasulullah akan aku jalani. Jadi begitu itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti contoh-contoh yang lainnya ya banyak sekali. Kalau dalam tema pernikahan ya nanti ada namanya Julaibib ya, yang dia sahabat Nabi, tidak rupawan juga tidak hartawan gitu. Kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah sahabat Ansor menyampaikan bahwa dia akan melamar putrinya sahabat Ansor itu. Tapi kemudian
sahabat Ansor itu menanggapinya dengan sangat senang hati. Istrinya dipanggil ngobrol, tapi sama dengan kasusnya Zainab, ya, bahwa kalimat Nabi tadi masih koma. Ya, dilamar bukan untuk Nabi tapi untuk sahabatnya yang bernama Julaibib. Sedangkan Julaibib itu di kota Madinah pada saat itu sudah terkenal gitu, agak iya, selain tidak terkenal rupawan, tidak terkenal hartawan, dia sahabat yang kalau ada akhwat-akhwat Madinah ngumpul tuh suka nyari-nyari perhatian, apa ya kalau bahasa kita. Jadi kayak begitu itu. Ya. Cuma bukan kok berkholwat, bukan loh ya, bukan. Ya karena sudah waktunya menikah dan belum menikah. Ya, dan itu manusiawi. Ya udah waktunya nikah ya belum nikah ya dia iya kayak tebar pesona. Cuma dia sahabat Nabi. Ada yang begitu, ada yang begitu. Cuma yang dia tidak khalwat, dia tidak berduaan, tidak ini, tidak itu, ya makanya ya tidak terkena pasal hukum syariat. Gitu. Tapi itu alami, dia memang butuh nikah, waktunya nikah. Dan Nabi tahu kondisi sahabat yang begitu tuh ngerti gitu. Oh ini Julaibib ini sudah waktunya nikah, makanya dia ini kalau ada akhwat-akhwat Madinah kumpul itu ya lirikannya ya ada tebar pesona gitu. Makanya Rasulullah SAW punya inisiatif untuk mencarikan istri. Cuma kalau Julaibib sendiri yang lamar susah dapatnya kan gitu ya. Makanya teman-teman semuanya ya perlu, kalau punya teman atau siapapun yang perlu dibantu harus dibantu kan gitu ya, apalagi sudah menunjukkan ini perlu ini sebenarnya gitu. Nah itu mesti saling bantu membantu. Karena Nabi ngerti Julaibib kayak gini ini memang sudah waktunya dan itu alami ya itu. Makanya tak carikan deh, kenapa dia nyari sendiri nggak akan ada yang mau. Akhirnya dilamarkan itu loh untuk Julaibib nanti dulu. Aku tak ngobrol sama istriku ya Rasulullah gitu. Ngobrol sama istrinya, anak perempuannya dengar nguping dari kamar. Ya, wah Julaibib, bangsawan Arab, Aus, Khazraj yang kaya, yang rupawan, itu sudah banyak yang datang lamar putri kita. Masa kita berikan kepada Julaibib yang dilamar Nabi itu bangsawan, berkelas, punya strata sosial tinggi gitu loh. Ya. Ndaklah kalau sama Julaibib ndak. Gitu. Itu keputusan ayah ibunya. Cuma putrinya nguping. Lalu putrinya keluar dari kamar dan putrinya mengatakan, ya aku hanya mau nikah dengan laki-laki yang dipilih oleh Rasulullah. Iya, memang rezekinya Julaibib. Nah, gitu ya, rezekinya Julaibib. Inisiatifnya Rasulullah. Akhirnya nikah. Nah, begitu nikah, nanti hartanya jadi banyak, gitu. Anaknya pun juga banyak, gitu. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan harta dan keturunan. Bagi wanita itu simpel. Ya. Bagi wanita itu istrinya Julaibib ketika dihadapkan dua pilihan, waduh. Banyak yang datang para bangsawan, ini pilihan Nabi tapi Julaibib. Itu kalau dipikir tiap hari enggak akan nikah-nikah itu. Ya, enggak akan nikah. Satu mikir ini rekomendasi Nabi, tapi secara zahir kurang pas. Ya, banyak yang lain, tapi gimana dengan pilihan Nabi? Itu kalau dipikir bikin bingung. Tapi bagi orang yang
tauhidnya tebel, maka gampang banget gitu loh untuk menentukan mana yang prioritas. Itu akhirnya tanpa pikir panjang, walaupun kalau dipikir-pikir ya logis gitu. Enggak kok kemudian salah pilih itu enggak. Akhirnya menikah, kemudian Allah berkahi. Dan dalam hal-hal yang lain itu masih banyak sekali gitu ya. Dan selalu Rasulullah SAW ketika para sahabat mengalami kebingungan-kebingungan, maka Nabi SAW itu menyadarkan tentang prioritas ya yang ada dalam hidup ini. Dan prioritas itu dibangun di atas tauhid. Nanti kalau tauhid dalam hati kita itu lemah atau hati itu tidak bertauhid, maka kayak budak yang pertama itu tadi, punya banyak majikan karena semuanya mereka majikan dan semuanya berantem. Bayangkan, dia milik 10 orang satu budak, karena dulu mungkin harganya 1 miliar, ada 10 orang patungan 100 M, 100 juta untuk beli budak, karena budaknya pinter. Ya kalau ngapal itu cepat. Ya, kemudian kreatif. Dan seterusnya, ini budak pinter, tapi budak pinter dimiliki 10 orang, pada akhirnya 10 orang ini berantem. A berantem sama B, B sama C, C sama A, terus semuanya berantem satu sama lain. Itu sepinter apapun budak, dia akan lelah, dia akan capek. Kenapa nganggap? Karena perintahnya majikan A itu prioritas, perintahnya majikan B itu prioritas, perintah majikan C itu prioritas, dan semuanya dianggap prioritas. Yang capek dia sendiri, yang lelah dia sendiri. Akhirnya pinternya itu ya kemudian nggak ada manfaatnya dalam hidupnya. Banyak hal-hal dalam hidupnya yang dia berhenti karena bingung di depan semua hal yang semuanya dia anggap prioritas. Akhirnya ya nggak bertumbuh menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Jadi kalau kita ingin baik, maka apa yang ada dalam diri kita harus kita perbaiki dulu. Dan apa yang ada dalam diri kita itu adalah hati kita. Nah, obat untuk memperbaiki hati itu adalah tauhid. Dan hari ini tauhid itu punya dampak terhadap apa? Terhadap hidup anti bingung, karena sudah jelas yang kita jadikan sebagai prioritas dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagus. Dan juga teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Iya, silakan Pak. Iya. Bagaimana kita menguatkan ketika kita dalam kondisi kita berada di titik lemah kita gitu. Ini berarti sudah milih atau belum milih? Atau dalam kondisi bingung? Dalam kondisi bingung sudah memilih, tapi tiba-tiba ada kabar yang lain. Oke. Baik, jadi kalau dalam kondisi enggak jelas mana prioritas, berarti kan bingung. Dalam kondisi bingung, maka langkah yang paling tepat adalah tidak memilih dulu, kan gitu ya. Tapi kondisi bingung begini harus segera kita lihat, kita timbang, kan begitu ya. Mana gitu ya yang ya paling gampang, mana yang mendukung untuk kebahagiaan akhirat kita. Asalkan alasan kita itu kuat,
ini Ustaz, saya ngambil pekerjaan yang ini sangat mendukung akhirat saya. Kenapa? Karena secara gaji mencukupi untuk kebutuhan saya, untuk keluarga saya, sehingga saya akan lebih fokus untuk memikirkan ibadah, lebih fokus untuk memikirkan ngaji, lebih fokus untuk memikirkan upgrading ilmu saya, diri saya, kebaikan saya dan seterusnya. Maka ini ya gitu ya. Jadi kita harus memasukkan unsur tadi akhirat tadi itu. Mungkin kami salahnya gitu. Oke, silahkan. Kondisi kantor biasanya. Misalkan kita lagi antar-antar nih, teman-teman ada yang kan kalau di kantor kan kalau namanya hibah biasanya. Iya. Orang itu kontra sama kita. Iya. Kalau hibah ya contoh itu diminta itu digabung kita ngomongin kayaknya. Apalagi yang diomongin kita lagi punya masalah dengan dia gitu ya. Mau nahan. Oh bener deh, asal semua bagus gitu. Iya. Ya berarti kendalinya sebenarnya adalah ilmu. Ya, berarti harus dikuatkan lagi. Kok kita ikutan ghibah berarti kognitif kita perlu kita terapi. Ya. Ilmu kita, akal kita perlu kita terapi. Terapinya dengan apa? Ya dengan ayat-ayat yang berbicara tentang ghibah. Gitu ya, karena ghibah itu menjijikkan banget. Menjijikkan ghibah itu. Kalau bahasa Qur'annya wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian ghibah. Sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian itu cinta, senang ayakula, makan lahma akhih, daging saudaranya, maitan yang sudah jadi bangkai, fakarihtumu. Tentu kalau kalian itu manusia masih punya sisi-sisi kemanusiaan, pasti kalian akan jijik melakukan itu. Jadi Quran ngasih visualisasi yang demikian, gitu ya. Jadi taruhlah kasusnya ghibah tadi ya, berarti akal kita harus kita terapi. Nerapinya pakai ayat begini, ini ghibah begini dan seterusnya itu. Bayangkan itu menjijikkan banget loh. Apakah kamu senang makan daging manusia? Itu aja kalau kita itu manusia pasti kita akan nolak. Ada 2 daging di depan kita, dua-duanya sama-sama di stick, di hot plate tuh. Ya, cuma yang satu daging manusia, yang satu daging wagyu itu sapi. Kira-kira pilih mana? Pasti pilih daging sapi. Manusia nggak ada yang milih, Pak. Bahkan ada daging ayam, daging ini, yang terakhir daging. Pasti nggak ada yang milih daging manusia. Kalau kita masih punya naluri dan fitrah kemanusiaan, nggak ada yang mau makan. Tapi ini ada yang mau makan. Nanti ditambah lagi eskalasinya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu saudaramu sendiri ini. Saudara kandungmu ini. Walaupun yang kita ghibahi bukan saudara kandung. Tapi kamu kayak makan daging saudara kandungmu ini. Ya, makan daging manusia aja udah jijik. Ditambah lagi begitu diceritakan ini saudaramu, pasti kita akan emosi. Enggak lah, ini saudara kandungku kok. Akan lebih jijik lagi untuk memakan dagingnya, lebih muntah lagi tuh. Ditambah lagi maitan yang sudah jadi bangkai. Tambah lagi. Jadi sebenarnya itu 3 gradasi menjijikkan sebenarnya. Gradasi grade A itu dia daging manusia. Ditambah naikkan lagi grade B, daging manusia itu saudara kandung. Naik lagi ke grade C bahwa itu pun sudah jadi bangkai. Nah, gitu. Nah, begitu kita mentreatment diri kita dengan itu, menerapi akal kita dengan itu, ya
pada saatnya nanti kita akan punya kemampuan untuk menghentikan diri kalau teman-teman lagi pada ghibah. Tapi kemarin waduh, pas yang digibahin itu aku juga lagi gudeg Ustaz, lagi pekes. Makanya saya tergoda untuk ikut-ikutan ghibah. Ya sudah, yang kemarin biar kemarin. Sekarang diterapi lagi. Itu sehingga nanti begitu ada majelis ghibah, selezat apapun ya orang yang dihibahi di majelis itu, kita sudah punya kendali, kesadaran, namanya adalah ilmu, karena kita sudah menerapi akal kita. Kadang masih kepengaruh, oke, masih kepengaruh, diterapi lagi. Terus sampai ghibah itu diasosiasikan oleh akal kita sebagaimana Quran mengasosiasikan ghibah, bahwa dia bangkai saudara kandungmu. Iya. Baik, teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ngaji kita pada kesempatan hari ini ya. Tentang hal yang menghambat produktivitas kita untuk menjadi lebih baik, dan itu adalah kebingungan-kebingungan yang sumbernya adalah ketidakjelasan kita dalam menentukan prioritas apa dalam hidup ini. Kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.